Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, siang, sore teman-teman yang menyaksikan. Hari ini, sore ini, hari Minggu 11 Januari 2026 ini kita akan membahas eh, teks berjudul Hulu Krisis Literasi yang ditulis oleh Ashrosyed di program operasi teks kita kali ini. Ini adalah sebuah esai non-fiksi yang lebih lanjut nanti akan dibahas oleh pengulas kita pada hari ini. Dan pengulas kita itu namanya Mas Davin. Jadi Mas Davin, saya persilahkan. Langsung ya? Baik, selamat sore teman-teman. Sore. Ya, sore hari ini saya akan sedikit memberi ulasan ya terkait esainya Bang Ical yang berjudul Hulu Krisis Literasi gitu. Sebenarnya saya sudah kirimkan tulisannya gitu ke Bang Net, ada di grupnya gitu. Ya berarti saya untuk ngulasnya saya sambil baca sambil sedikit menjelaskan ya gitu biar nggak terlalu monoton gitu. Siap. Oke. Nah, dari awal saya milih esai ini sebenarnya saya udah ada rencana nih untuk sebenarnya nggak mau fokus untuk ngebedah tulisannya Bang Ical nih dari sisi argumennya gitu. Karena saya pribadi ngerasa sebenarnya isu yang diangkat sama Bang Ical ini terkait krisis literasi itu sebenarnya sudah banyak dibahas lah gitu sama orang-orang gitu. Terutama kan salah satu topik penting yang diangkat di tulisan ini adalah terkait apa sih sebenarnya penyebab kenapa masyarakat kita itu minim lah gitu atau nggak punya budaya membaca gitu. Nah, Bang Ical di tulisan itu ngasih jawaban tuh terkait pertanyaan tadi gitu, bahwa kalau menurut Bang Ical penyebab kenapa kita belum punya budaya membaca yang bagus lah gitu kita katakan, karena menurut dia itu adalah apa ya bahasanya itu, para intelektual kita semisal dosen, mahasiswa ataupun guru itu yang seharusnya dia dekat dengan buku itu ternyata mereka sendiri itu nggak dekat gitu dengan buku, bahkan nggak punya minat baca gitu. Dari yang disampaikan oleh Bang Ical di esai itu. Nah, pembicaraan terkait seperti jawaban Bang Ical tadi itu sebenarnya itu saya rasa sudah banyak dibahas ya, entah itu mungkin dari kita seperti kita ini yang komunitas ataupun personal, bahkan kayak instansi pemerintah kayak Pusda lah kita katakan atau Pusat Nasional itu ya udah sering ngebahas itu lah gitu. Nah makanya saya sebenarnya terkait esainya Bang Ical nih nggak sedikit menghindari lah gitu untuk membahas itu karena nggak mau ngulang gitu. Nah jadi yang saya coba fokus ulas dari esainya Bang Ical ini adalah dari struktur tulisannya gitu. Gitu. Kenapa saya mencoba untuk melihat atau mengulas esainya Bang Ical dari struktur tulisannya? Karena saya ngerasa esainya Bang Ical ini cukup unik ya dibandingkan dengan esai-esai yang pernah saya baca atau mungkin nanti teman-teman pernah baca gitu. Nah, apa ya? Terus apa tadi itu? Nah, bahkan mungkin ini asumsi saya gitu. Ada yang ketika baca esai ini ngerasa ini esai ya gitu. Maksudnya ada timbul kebingungan atau pertanyaan yang dia lagi baca tuh ini esai ya gitu. Kenapa saya berasumsi kayak gitu? Karena kebanyakan dari kita kadang kan ngerasa esai itu sangat ilmiah gitu. Kayak misalkan mungkin saya nggak tahu ya di SMP atau SMA kita belajar esai atau enggak gitu. Tapi saya pribadi ngerasa di benak kita tuh esai itu kayak ilmiah banget gitu. Bahasanya tuh baku banget gitu. Terus dari apa ya? Dari struktur tulisannya mungkin apa namanya? Baku banget, misalkan harus ada pembuka, isi dan penutup gitu. Padahal sebenarnya esai itu kan nggak harus selalu yang kaku banget gitu. Contohnya esai Bang Ical ini gitu. Ada kok esai yang ketika kita baca itu kita kayak ngebaca curhatan seseorang yang mengomentari topik tertentu gitu.
Itu. Atau mungkin juga teman-teman yang sering membaca esai sastra juga akan bingung mungkin ketika membaca esai ini gitu. Karena esai ini tuh kayak yang tadi mirip kayak tadi sih, secara bahasa tuh biasa aja gitu. Nggak ada yang mungkin kalimat-kalimatnya yang mengandung unsur metafora atau hiperbola atau bahkan yang kesannya itu mendayu-dayu gitu. Kayak di mungkin esai-esai sastra yang mungkin sempat kita bahas sebelumnya itu esainya Anton Kurnia gitu kan. Kalau kita masih ingat kan sangat beda gitulah apa dari segi bahasa kalimat-kalimat antara esai Anton Kurnia sama esai yang ada di Bang Ical ini gitu. Nah, karena dia apa ya? Karena menurut saya dia itu kalau dibilang esai sastra itu nggak sastra banget di segi bahasa, tapi kalau mau dibilang esai ilmiah juga dari segi bahasa atau isinya pun itu jauh dari kata ilmiah, bahkan kan di tulisan itu Bang Ical memasukkan kayak semacam pengalaman pribadi lah gitu ke esainya gitu. Jadi kayak apa ya? Kita makin ngerasa ini bukan esai gitu karena yang tadi saya bilang esai di benak kita kan itu sangat ilmiah gitu. Esai yang sering kita baca mungkin ya mana ada gitu apa namanya pengalaman pribadi yang dimasukkan ke esai tersebut, tapi ya ini esai juga gitu. Nah mungkin itulah yang sisi menariknya yang mungkin itu bisa jadi topik diskusi kita gitu ya. Jadi sebenarnya menurut kita nih esainya Bang Ical nih masuk kemana nih, apakah dia masuk kategori esai sastra atau masuk kategori esai ilmiah, atau mungkin dia ada punya ceruk tersendiri nih, atau esai yang di tengah-tengah antara esai sastra atau esai ilmiah gitu. Nah mungkin itulah yang saya rasa sebenarnya tanpa mengurangi apa ya hormat saya terkait topik yang diangkat itu, tapi juga ada sisi lain lah yang perlu mungkin yang menarik untuk kita bahas juga gitu terkait pertanyaan tadi itu. Esainya Bang Ical nih kira-kira posisinya di mana? Apakah posisinya itu berada di esai sastra ataupun esai ilmiah? Mungkin itu sih singkatnya ulasan pemantik dari saya, karena pemantik ya nggak perlu banyak-banyak sih gitu kan. Sisanya yang banyak nanti diskusi kita lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, menarik sekali ya pembahasan dari Mas Davin. Mungkin setelah ini kita akan sharing masing-masing, teman-teman akan kesannya dalam membaca esai ini. Bisa dari mana dulu nih enaknya? Arah jarum jam. Oke. Arah jam Bang Ded duluan berarti. Bang Ded dulu ya, Bang Ded. Bisa dulu. Atau Kais dulu deh, Kais dulu. Oke, silakan Kais. Jadi sebagai sebuah esai, menurutku dalam sekali baca hulu krisis literasi ini sangat intisarinya udah kelihatan gitu. Intisarinya terus sangat jelas, padat, dan Bang Ical ini menuliskannya dengan sabar, terperinci, ada asupan tipis-tipis gitu kayak tentang gimana sih literasi dilihat di negara ini gitu. Sebagai tulisan menurutku esai Bang Ical rapi, memang kesannya enggak seperti yang kamu tulis di esai itu, enggak membara gitu, enggak ada kayak konfliknya. Justru kupikir esai ini ya konfliknya di data itu gitu, di data yang paragraf awal ini pada tahun 19 Indonesia gempar. Nah kegemparan itulah yang dibahas sama Bang Ical sebagai konfliknya gitu, sebagai isu yang diutarakannya. Tapi cuma memang Bang Ical menuliskannya dengan tidak meluap-luap gitu, khas lah penulisannya Bang Ical ini gitu. Terus terkait pertanyaanmu di review esai ini, menurutku ini salah satu esai yang populer ya, karena dia nggak ilmiah juga, nggak juga sastra gitu. Dia, aku pikir ini masuk ke esai populer karena
narasinya jelas, gitu, deskripsinya jelas. Kita sebagai pembaca nggak kebingungan dengan kata-kata baru atau apa itu. Dan terus apa ya? Rasanya sebenarnya aku ingin lebih membahas tentang penulisannya gitu. Memang secara struktur esai ini rapi. Ayo. Yuk, ayo. Jangan terlalu jauh Gavin sini. Mana Pak? gitu. Ya, bapaknya pejabat tadi. Bapaknya pejabat. Ya, Ban motor, mobil. Ban Oh, Kira bapaknya bagian tubuhnya ada ban. ada ban. Pecah. Kalau motornya pecah ban, nah, berarti kan ban bagian dari motor. mobil bapaknya pejabat. Oh, mobil bapaknya bannya pecah ban. Loh, bapaknya yang pecah. Ya. Pecah kongsi sama anaknya. Oke, lanjut. itu sih. Terus dan aku suka Bang Ical menuliskan ini ada pola loopnya gitu deh, yang dibahas di awal juga dibahas di bagian akhir gitu tentang merazia buku itu. Cuma sebagai ulasan kayaknya belum begitu dalam gitu. Itu aja sih. Oke. Jangan ke saya, jujur jangan ke saya. Mic-nya sudah dipegang. Ya, lanjut. Gak apa-apa. Ayo lanjut dah. Aduh, Santai aja. Santai. saya baru baca. Ya, kita tunggu sampai setengah jam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore teman-teman yang sudah Sore. hadir dan penonton nanti. Jadi kali ini saya akan membagikan ya bagaimana kesan pesan dan apa saja yang saya dapat dari esai apa nih? Hulu Krisis Literasi oleh A.S. Rashid. Jujur saya punya ini out of topic bentar. Saya tuh punya kebingungan A.S. Rashid tiba-tiba jadi Bang Ical langsung kayak Icalnya di mana gitu. Internal itu. Jadi saya lumayan sering dengar nama A.S. Rashid ini, mungkin bukunya sering dipegang sama Bang Davin kan, buku yang apa covernya bumi gitu A.S. Rashid. Saya bilang iya ini bukunya Bang Ical. Saya bilang siapa Bang Ical, namanya A.S. Rashid gitu. Coba oke. Itu Hubungan daripada Rosid AS. Bicara lagi. Oke. Jadi waktu pertama kali saya baca esai ini, saya tuh sebenarnya nggak fokus ya waktu baca. Saya ngerasa kayak ini apa? Ya skip dah, gitu. Jadi saya lagi ruwet gitu. Jadi kemarin saya tuh samperin Bang Davin ke Secret, saya tanya ini esai tentang apa Bang Davin, coba kasih saya pencerahan gitu. Nah setelah dijelasin sama Bang Davin, jadi ini esai ini begini-gini, ya saya ngerasa punya gambaran kayak oh iya kemarin, oh iya gitu. Akhirnya tadi saya baca lagi untuk memperkuat ingatan saya gitu. Tapi waktu saya baca lagi, saya ngerasa kayak bahasanya ndak selebay itu kok gitu, karena yang saya baca, saya lihat di esai ini tuh betul kata Bang Davin tadi, dia tuh nggak ilmiah gitu, yang bahasanya itu yang baku gitu. Saya lihat malah ini justru kayak esai santai, ini mengingatkan sih sama esai pernah dibahas juga di sini apa ya, yang kalah pindah agama itu, yang itu esai yang itu mengingatkan saya juga yang justru itu kayak esai yang bentuknya itu kayak curhatan atau kayak membahas ulang gitu sesuatu gitu. Nah, terus apa sebenarnya tadi? Oh ya, terus yang saya notice juga esai ini tuh menarik banget buat saya karena jujur saya suka banget sama penulisannya gitu. Untuk esai seperti ini saya suka banget sama esainya. Mungkin saya bakal baca lebih banyak esainya.
Bang Ical. Nah, saya melihat kalau di sini kita tuh dikasih informasi tentang razia buku kiri dan komunis gitu pada tahun 2019 di Gramedia Transmall Makassar gitu. Mengingatkan saya lagi, ini di luar teks, mengingatkan saya lagi dengan kejadian-kejadian razia buku lainnya gitu. Ini kan razianya dihentikan karena alasan agama ya kalau nggak salah tadi nih, sama Islam gitu. Itu mengingatkan saya kayak jangan kan suatu kelompok gitu, aparat mungkin seperti kepolisian itu juga menyita buku gitu. Jadi saya juga setuju dengan Bang Ical dengan keresahannya di esai ini tuh kayak bisa ya literasi di Indonesia itu agak diredupin gitu dengan alasan komunis atau buku kiri gitu, kayak gitu sih. Sama itu tadi sih dengan gaya penulisan Bang Ical yang menarik membuat esai itu mengalir gitu. Jadi kayak bacanya tuh rasa cepat tapi masih terasa cepat tapi ngerasa kayak oh ya ini loh yang saya dapat gitu. Kalau dibacanya fokus aja sih. Mungkin sekian dari saya. Ayo, dapil aja. Aura. Ini Oh iya, saya aja dulu biar saya bisa dapat insight yang lebih banyak lagi nanti. Bang Dian nanti jadi juru kunci. Iya, juru kunci. Terakhir. bangun belum? Nanti aja juru kunci kita semua, oke? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hujan di luar ya. Tadi saya berpikir apakah sudah dimulai atau tidak gitu, tapi karena saya sudah berjanji untuk hadir, jadi saya tetap menerobos hujan yang amat sangat dingin di luar sana gitu ya. Tapi saya bersyukur karena bisa datang ke sini karena saya tahu tema ini juga sangat menarik dan benar. Antara isai dan opini, sekali lagi isai dan opini itu saya pernah menanyakannya pada seorang dulu sekali ketika saya baru awal-awal belajar menulis, apa sih perbedaan antara isai dan opini. Kebetulan beliau ini adalah seorang penulis juga, kemudian dosen juga di UIN. Beliau menjawab, oke, saya tidak membaca teori gitu ya. Beliau menjawab sebenarnya isai dan opini itu sama saja katanya gitu. Isai itu adalah bagian daripada opini juga gitu. Oh begitu, oke. Tapi barusan saya coba scroll gitu ya, isai itu apa aja sih? Oh ternyata ada banyak macam isai, ada isai kritik, ada isai opini, ada isai dan seterusnya gitu ya. Oke, kita kembali ke hulu krisis literasi gitu. Seperti biasa saya mencari tahu siapa sih A.S. Rashid ini. Oh ternyata A.S. Rashid ini penulis buku gitu ya. Penulis buku yang kemarin kalau nggak salah saya lihat di komunitas teman baca pernah melakukan bedah buku di sini ya atau apa? Belum pernah saya ketemu. Tapi saya ngelihat di teman-teman itu kan ada acaranya kemarin kan. Dari situlah saya tahu oh ternyata beliau sudah dikenali gitu. Kemudian beliau adalah seorang penulis yang kalau saya lihat judul bukunya itu sudah tulisan yang cukup berat gitu menurut saya. Al-Quran mendahulukan bumi ya. Saya pikir itu dari judulnya aja udah cukup berat. Jadi ketika beliau menulis isai ini, menurut pendapat saya itu sudah sesuatu yang opininya itu ataupun keresahan beliau terhadap razia buku ini sesuatu yang wajar gitu kan, sesuatu yang wajar. Kemudian sesuai lah antara apa yang dia opinikan. Otomatis kalau orang menulis itu pasti senang sekali membaca dan butuh banyak sekali referensi seperti itu kan. Jadi entah itu referensi buku kiri yang tidak selalu itu berarti sesuatu yang menghasilkan hal buruk gitu. Karena ada pepatah yang bilang ambil baiknya, buang buruknya gitu istilahnya kan. Jadi tidak selamanya buku-buku kiri itu sebenarnya buku-buku yang buruk. Mungkin begitu maksud beliau ini terhadap contoh-contoh lain yang beliau berikan. Mungkin beliau mencontohkannya dengan cerita assassin tersebut gitu. Dan itu sesuai sekali gitu. Bahwa
buku kiri tidak selamanya buku yang buruk, karena nyata-nyata bahkan ada sekolah di luar negeri yang sekolah Islam itu padahal, tapi yang belajar orang Kristen hanya untuk merusak dan menjawab analisa-analisa logika Al-Quran itu sendiri gitu kan. Mereka bahkan jauh tetap mempelajari Al-Quran itu sendiri untuk membantah isi Al-Quran itu, seperti itu. Mungkin kurang lebih bisa kita compare semacam itu gitu. Dan saya rasa sebagai seorang yang menulis tentang Al-Quran, beliau sesuai dengan latar belakang beliau, ini tulisan layak beliau keluarkan dan beliau layak untuk menggugat hal tersebut gitu, menggugat kenapa sih buku harus dirazia gitu. Itu yang pertama. Kemudian mengenai ini isai apa, kontemporer dan seterusnya, dan mengenai kepenulisan beliau, melihat beliau sudah punya buku ya, saya merasa beliau pasti hanya sekadar isai semacam ini receh banget buat beliau, apalagi judul buku beliau sangat Masya Allah berat sekali gitu ya. Dan isai ini saya merasa nggak layak gitu untuk untuk membedahnya lebih jauh. Sekelas A.S. Rashid yang sudah nulis buku setebal itu gitu, mungkin nggak tebal banget kelihatannya, tapi judulnya udah berat gitu. Jadi apa yang mau saya bahas di sini ya? Mungkin saya lebih ingin membahas tentang isinya daripada cara beliau menulis ya. Karena beliau ini sudah pro sekali menulis kayaknya gitu. Bukan kayaknya lagi, memang pro menulis sudah ini. Saya tidak punya hal yang ingin saya koreksi, tidak ada hal yang bisa saya bahkan untuk coba-coba cari celah aja saya nggak punya gitu. Tulisannya memang benar kata mbaknya tadi, padat, terstruktur, rapi, dan kita langsung bisa memahami apa yang ingin beliau gugat gitu. Kenapa sih harus melakukan hal semacam itu gitu. Nah, saya juga sudah menyampaikan opini saya sebagai opini balasan juga tadi, bahwa memang saya juga tidak bersepakat terhadap razia buku tersebut. Nah, terkait dengan tulisan beliau, seperti yang saya bilang tadi, saya tidak menemukan celah apapun. Kemudian ini termasuk isai apapun, ini kalau menurut pendapat saya sih ini lebih kepada kritik ya, lebih kepada isi kritik gitu. Terkait bagaimana cara bernulis itu sudah rapi, dan saya kurang tahu secara secara teoritis gitu. Mungkin nanti saya akan bisa lebih memahaminya setelah teman-teman yang lain memberikan masukan terhadap tentang teori-teori kepenulisan isai gitu. Itu saja mungkin dari saya Kak ya. Terima kasih. Kayaknya masih kurang. Kayaknya masih kurang. Aku dulu. Silakan Kak. Baiklah teman-teman. Mungkin ada dua hal yang aku akan bicarakan di esai ini. Pertama tentang struktur esainya, dan yang kedua tentang isi esainya. Nah, yang pertama di struktur esainya aku suka sekali di bagian perpindahan topik. Sebenarnya itu terasa banget, sangat mengalir, dan terlihat ya sebenarnya. Kayak misalnya di bagian pertama itu kan dia membuka esainya dengan sebuah kejadian gitu. Itu aku pikir cara yang paling gampang mungkin ya ketika kita mau memulai sebuah tulisan gitu. Nah, pas bagian itu kan dia bagian pertama itu dia menceritakan tentang razia buku gitu. Nah, pas bagian kedua itu dia pindah ke bagian dia menarik ke zaman sebelumnya, waktu 1000 tahun yang lalu gitu. Tapi di bagian ini aku suka banget pas bagian perpindahan itu gitu. Perpindahannya itu dimulai dengan sebuah kalimat gitu, yang satu kalimat yang jadi paragraf sendiri. Seharusnya sih begitu gitu. Itu aku pikir kayak sebuah cara yang menarik lah untuk perpindahan topik menurutku. Dan setelah itu dia di paragraf berikutnya dia menggabungkan antara bagian atas, maksudnya topik sebelumnya, dan topik selanjutnya gitu. Dia bikin paragraf setelah itu yang tapi ada yang aneh dari razia buku itu. Di situ ada 2 poin sebenarnya di paragraf yang ini gitu.
kan biasanya paragraf ya ada 1 poin aja kan, tapi di sini ada 2 poin gitu karena dimaksudkan untuk sebagai paragraf perpindahan topik gitu. Jadi dia memulai dengan bahas lagi tentang razia di Makassar, tapi paragraf itu diakhiri dengan cerita tentang kelompok fikih yang bermusuhan dengan kelompok filsafat pun memelihara buku-buku filsafat karya kubu musuhnya di perpustakaan-perpustakaan masjid gitu. Nah, aku suka paragraf itu. Jadi maksudnya sebagai perpindahan, dan ternyata memang di bagian selanjutnya pas perpindahan lagi dari akhir bagian pada tahun 1256 perpustakaan Alamut segala macam itu, setelah itu kan dia masuk ke topik tentang hulu yang dia sebut sebagai hulu literasi gitu, yaitu dosen-dosen gitu. Nah, paragraf pembukanya itu dia bilang begini, pelajaran paling penting dalam cerita perpustakaan Hasasin adalah di dunia Islam 1000 tahun yang lalu, bahkan sekelompok pembunuh perlu membaca dan akrab dengan buku. Nah, tapi dia masukkan tentang cendekiawan gitu, akademisi muslim di paragraf yang sama. Jadi ada 2 topik yang dibahas dalam 1 paragraf sebagai pintu perpindahan topik gitu. Dan aku pikir itu cara yang menarik sih untuk ketika itu sebagai perpindahan dan terasa sangat mengalir jadi esainya. Oke. Terus untuk isinya aku pikir ada cerita menarik dari Romo Magnis gitu, Franz Magnis Suseno ini. Dia bukunya kan judulnya Karl Marx dari Sosialisme Utopis dan Perselisihan Revisionisme gitu. Dan memang Bang Ical bilang kalau buku ini yang nggak ada komunis-komunisnya. Dan Romo Magnis itu salah satu cendekiawan yang menentang komunisme di Indonesia gitu, karena menurutnya dia kan melawan Pancasila intinya. Cuman karena ada beberapa razia buku belakangan ini, terutama buku-buku kiri, buku-buku komunis dan buku-buku anarkis gitu, Romo Magnis pun komen kalau ini berbahaya gitu. Jadi orang yang menentang aja bilang gitu, ini agak bahaya nih kondisinya gitu. Jadi aku pikir menarik lah topiknya untuk dibicarakan. Sama karena tadi dia sempat bahas tentang Suokgi gitu, dia bilang kalau sebenarnya kan inti dari hulu kritis literasi ini dia Bang Ical mau bilang kalau akademisi aja nggak baca gitu, ya hilirnya pasti berantakan kan, intinya begitu gitu. Tapi aku pikir di apa ya, dalam sejarah aktivisme Indonesia mungkin, jadi sebenarnya kan ada 2 orang yang buku hariannya itu diangkat menjadi tulisan hariannya itu diangkat menjadi buku gitu. Pertama Suokgi, yang kedua Ahmad Wahid. Yang Suokgi itu catatan seorang demonstran, Ahmad Wahid itu pergolakan pemikiran Islam. Aku anggap ini 2 buku yang saling bertentangan sebenarnya. Saling bertentangannya itu dalam sikapnya mereka terhadap literasi. Suokgi itu sangat-sangat mencintai literasi gitu. Tapi Ahmad Wahid itu dia nggak suka baca, dia sukanya diskusi. Jadi aku pikir 2 itu menarik lah untuk dipertimbangkan. Dan Ahmad Wahid itu ada beberapa bagian yang dia menjelaskan gitu. Aku bukan nggak suka baca gitu intinya, tapi memang dia merasa jauh lebih cepat untuk menerima informasi ketika kita berdiskusi gitu. Jadi hobinya dia itu datang ke seminar-seminar gitu untuk mendiskusikan topik-topik yang mau dia pelajari, bukan dari buku-buku. Nah, cuman kalau misalnya kita bandingkan dengan contohnya Bang Ical sebagai aktivis-aktivis yang ngobrol di warung kopi gitu ya, mau 100 tahun ngobrol juga kan sumbernya nggak ada. Iya, maksudnya yang dibagikan kan butuh sesuatu dulu gitu. Makanya kalau si Ahmad Wahid bilangnya harus lewat seminar gitu, karena ada orang yang lebih tahu menjelaskan ke orang yang nggak tahu gitu. Kalau sesama aktivis kan sama nggak tahu gitu. Itu pembelaan. Tapi itu sih. Sama satu lagi aku pikir tentang literasi ini, tentang krisis literasi ini, lagi-lagi Indonesia punya budaya membacanya tuh memang
relatif rendah gitu. Tapi budaya diskusinya yang tinggi. Makanya sejarah kita banyak sejarah bentuknya lisan. Aku pikir itu. Cuman itu di luar dari teks ini. Secara umum aku suka sekali tulisannya. Begitu. Terima kasih. Bang Ical. Bang Ded. Bang Ded. Saya dipanggil Bang Ical, merasa tersanjung saya. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kenapa saya bawa laptop? Karena saya mencatatnya di laptop. Wah, Mas. Apanya? Enggak sih. Pertama ada background. Ada beberapa hal yang ingin saya tanggapi. Pertama, esainya Davin. Kedua, pertanyaannya Mbak Dita. Bukan pertanyaan. Davin juga sih. Yang di bagian akhir esainya. Ya menyinggung ke Mbak Dita juga soal opini dan esai. Dan terakhir baru ke esainya AS Rosid. Jangan kebalik ya, bukan Rasid AS. Oke, pertama sekaligus aku akan menjelaskan kenapa operasi teks ini dibuat sebetulnya ya. Dan kenapa harus ada esai di dalamnya yang jadi bahan operasi untuk dibedah gitu. Jadi kan memang berangkat dari semacam kegelisahan sih tentang kesalahpahamannya orang tentang apa itu esai. Itu yang menurut Davin tadi esai ilmiah, kemudian ada esai sastra gitu. Nah, kebingungan-kebingungan itu coba dijawab di operasi teks ini sebetulnya. Kalau Davin mengikuti dari awal banget operasi teks, itu kita buka dengan operasi apa? Yang untuk esai ya, itu judulnya Seandainya, Putut EA. Itu orang-orang pada bingung, ini esai atau cerpen? Kayak gitu. Jadi bingung semua kan, sementara itu diambil dari buku esai. Nah gitu. Jadi itu tuh menjawab persoalan-persoalan kebingungan itu. Jadi dari operasi teks satu ke berikutnya sepanjang dia membicarakan esai, kita selalu membicarakan soal apa definisi esai. Kayak gitu. Cuman memang udah agak mulai kita tinggalkan perbincangan itu karena nampaknya sudah semakin jelas buat teman-teman. Sudah mulai belajar, oh dari sekian esai yang diskusikan di sini mulai masuk di kepala, oh ternyata esai seperti ini gitu. Tapi seperti ini seperti apa gitu. Nah, jadi di awal-awal aku menjelaskan ke teman-teman bahwa penjelasan esai yang saya kutip pada waktu itu sebenarnya penjelasan esai yang ada di bukunya Muhyiddin M. Dahlan, judulnya Inilah Esai. Ada bukunya di sini tapi nggak tahu di mana ya. Bukannya itu yang nilai resensi maksudnya? Ya, ada dua itu. Inilah resensi yang putih, yang hitamnya itu Inilah Esai. Coba cari Inilah Esai. Dia warna hitam. Jadi dua aku beli, dia satu paket gitu. Inilah esai sama inilah resensi dan sama model sampulnya gitu. Nah, di dalam buku itu menarik bukan cuma tips gitu, tapi cerita-cerita yang unik. Tahulah gaya menulisnya Muhyiddin sama dengan karakter berbicaranya, kadang unik, kadang tajam, kadang satir segala macam. Nah, cara dia menjelaskan esai juga menarik dari sejarahnya, dari definisi-definisi. Misalnya aku kutipkan sedikit. Jadi sebetulnya kalau kita ke sejarahnya, tentu pertanyaan pertama, siapa yang pertama kali menciptakan istilah esai? Nah, sepanjang penelusuran yang ada di buku itu, katanya itu dari penulis, kalau nggak salah Prancis ya, Michel de Montaigne. Dari bukunya The Vanity of Words, kesombongan kata-kata apa. Dia sebut bahwa bisa dirangkumkan ke dalam satu kata bahwa esai itu sebetulnya adalah percobaan. Kenapa percobaan? Karena misalnya dia adalah cerminan, dia adalah sebuah gagasan yang dimiliki oleh penulisnya, tapi dituliskan dengan gaya yang penuh eksperimen. Jadi dia kayak menggali kekhasan dirinya sendiri gitu. Jadi esai itu kayak memberi ruang kepada penulisnya untuk melakukan apa saja dalam mengekspresikan pendapatnya terhadap sesuatu. Nah ini kemudian ke Mbak Dita jadinya soal kebingungan. Sebetulnya dalam dunia kepenulisan tidak ada genre yang namanya opini, nggak ada. Cuman ada esai. Opini itu belakangan dia muncul karena
esai itu ya tentang opini, jadi tulisan subjektif. Jadi itu yang perlu kita kenali. Esai itu adalah tulisan objektif, subjektif gitu, yang sangat subjektif gitu. Beda dengan tulisan ilmiah yang memang dia menuntut objektivitas. Jadi itu ya, jadi dia adalah opini gitu. Nah, cuman karena terlalu sering dipakai opini seolah-olah tulisan itu genrenya opini, nggak ada genre opini, yang ada adalah genre esai. Cuman karena isinya opini, orang nyebutnya tulisan opini gitu. Dan maksudnya adalah esai gitu secara genre. Itu satu. Terus yang kedua, Cak Nun juga pernah gitu berbicara soal dunia esai, yang dia bilang bahwa esai itu bukan sastra, tapi dituntut untuk bisa esai itu bukan puisi, tapi dia dituntut untuk punya nuansa poetik, ya, gitu. Esai itu bukan sastra, bukan novel, gitu, tapi dia dituntut untuk bisa memberikan gambaran suasana yang sebagaimana gitu. Esai nggak bisa disebut karya ilmiah, tapi dia dituntut untuk punya argumentasi yang bagus kayak gitu sebagaimana. Jadi kalau apa ya? Kalau kita sedikit menyitir ceritanya Gus Dur gitu ya, tentang apa itu Pancasila gitu. Pancasila bukan komunis, Pancasila bukan kapitalis. Yang kemudian Gus Dur bilang kalau begitu Pancasila itu yang bukan-bukan. Jadi esai itu adalah tulisan yang bukan-bukan. Bukan karya ilmiah, bukan juga sastra. Tapi dia adalah percobaan, gitu kan? Tulisan percobaan, tulisan eksperimen, di mana ada ruang yang sangat lebar buat penulisnya untuk bereksperimen di sana secara bentuk, secara gaya, supaya opini gitu kan, opini dia terhadap sesuatu itu tersampaikan dengan rasa, dengan argumentasi gitu. Kalau kata Zen RS yang kalau nggak salah orangnya narasi ya, Pimret mungkin orangnya narasi itu, dia bilang bahwa esai itu berada di antara sastra di pojok kiri dan tulisan ilmiah di pojok kanan. Dia ini gitu menari. Jadi sebetulnya barangkali ya kebingungannya Davin itu kebingungan yang tidak akan ada ujungnya, karena kalau esai ilmiah dan esai sastra gitu nggak ada gitu. Dia sebenarnya di tengah-tengah gitu. Dia bisa mengambil gaya ilmiah, bisa juga ngambil gaya esai. Sepanjang itu adalah percobaan kayak gitu. Itu bisa banget gitu. Intinya dia berisi pendapat. Yang paling mudah kita kenali dari esai adalah opini itu. Kayak gitu. Oke, itu satu ya. Nah, sisa duanya. Untuk Davin, sebetulnya sederhana. Aku setuju sama Davin bahwa tulisannya Ical, dia mengambil tema yang kayak klise banget gitu. Walaupun klise, tapi selalu kejadian gitu. Nah, sesuatu yang klise, kemudian kita mau tulis, itu pertaruhannya besar. Maksudnya jangan sampai dia sama klisenya dengan tema yang akan dia ulas. Nah, lagi-lagi aku setuju juga sama Davin. Menurutku Ical memang berhasil gitu. Karena dia temanya memang klise. Nah, bagaimana cara supaya tidak klise? Berarti dia harus memperkuat di data-data, harus memperkuat di gaya, harus memperkuat di argumentasi, harus memperkuat di narasi. Nah, itu bangunan-bangunan atau struktur-struktur esai yang jadi pertaruhan kayak gitu. Jadi kan kalau kita dalam struktur struktur klasik dalam esai kan misalnya ya, paragraf pertama, paragraf awal itu adalah pembukaan. Kedua, yang pembukaan itu bisa berupa apa opini kita, apa pernyataan kita. Yang kedua baru ke data, ketiga fakta, keempat atau penutup itu kembali ke awal lagi. Kayak gitu. Jadi misalnya membaca buku itu baik, paragraf pertama. Apa buktinya? Gitu, dia sebarkan di paragraf kedua dan ketiga. Ini loh. Kemudian paragraf terakhir kembali ke paragraf awal, substansinya bahwa, nah itu bukti bahwa ternyata membaca itu baik, kayak gitu. Nah, menurutku ada model-model struktur yang gak kaku-kaku banget, tapi seperti itu modelnya, gitu dari ini. Jadi aku setuju sama Davin dan menurutku Davin memang mengajak kita sebelumnya untuk memantik soal strukturnya. Tapi dari aku soal yang tadi ini esai ilmiah segala macam udah jelas, ini esai, gak usah disebut mau ilmiah mau tidak, inilah esai
Karena kan esai itu dia sesuatu yang berada di antara, atau istilah ininya itu ruang liminal gitu, di antara ruang ambang gitu. Terus untuk esainya A.S. Rashid ini atau A.K. Ical gitu ya, nggak tahu itu Ical apa gitu, kita nggak tahu. Nah jadi aku sudah mencoba membuat catatan gitu ya. Di sini kan ternyata setelah aku hitung itu ada 16 paragraf. Dan aku coba bedah masing-masing paragraf apa, pendek-pendek sih. Jadi apa ya, poin-poinnya aja gitu. Untuk menjelaskan, memberikan gambaran kepada kita sebetulnya apa sih isi masing-masing paragraf. Dan teman-teman mungkin bisa menyimak untuk barangkali bisa dikomentari nanti gitu. Jadi misalnya paragraf pertama, dia memperkenalkan masalahnya tentang razia buku kiri oleh Brigade Muslim Indonesia, BMI ya. Kemudian paragraf yang kedua, pendapat Ical tentang masalah itu. Yang dia bilang bahwa ini justru mencoreng reputasi kecendekaan di Makassar. Nah, yang menarik di situ seperti yang aku bilang. Yang pertama adalah pernyataan, perkenalan. Kemudian yang kedua, dia mulai ke pernyataan dia terhadap masalah itu dan apa datanya. Nah, di sini kan di paragraf kedua pendapat Ical tentang fenomena itu yang dia bilang bahwa ini razia ini mencoreng reputasi kecenderungan di Makassar. Kemudian dia kenapa mencoreng? Gitu kan? Karena dia bilang bahwa kan aneh. Makassar itu kita kenal sebagai lahirnya karya-karya besar yang dia menyebut Lagaligo. Nah, jadi ini menarik kan, ada pernyataan, ada data. Jadi kayak struktur klasik ini diterapkan banget sama si ini gitu. Jadi nggak sekadar ngomong bahwa ini mencoreng, iya, tapi mencorengnya apa? Nah, dia bikin sesuatu yang sifatnya ironi. Nah, ini yang nanti aku akan jelaskan maksudnya yang khas dari tulisan ini apa. Tapi untuk sementara aku catat aja dulu ya. Terus paragraf ketiga, dia mulai ke penjelasan tentang pentingnya membaca. Yang di sini dia bilang bahwa membaca itu seperti memasuki ingatan orang. Gitu, memasuki ingatan orang. Nah, ini juga yang menarik, yang unik gitu ya dari cara Ical menulis, bahwa dia selalu kayak mampu membuat quote-quote-nya sendiri. Yang quotable banget, yang khas Ical kayak gitu kan. Jadi dia tidak mengutip terlalu banyak quote dari orang lain, tapi dia ciptakan sendiri gitu. Jadi Ical ini karena pembaca sastra juga ya, secara pribadi aku lihat dia mampu menerapkan itu gitu. Sangat kemudian paragraf keempat, dia kemudian mulai masuk ke penguatan atau penegasan terhadap substansi dari paragraf ketiga tadi gitu. Perhatikan ada repetisi di dalam ini, yang repetisi yang sifatnya anafora istilahnya, pengulangan kata yang sama di pengulangan kata pertama di setiap paragraf gitu, Kalimat. di setiap kalimat gitu, walaupun tidak semua kalimat. Misalnya coba, maukah apa di situ yang anafora itu, kalimat berapa sih tadi itu? 4 ya, ini 1, 2, 3, 4 ya. Ini nih pengulangan ini, misalnya terbiasa membaca buku berarti cukup dan berpikir, terbiasa membaca buku dia ulang-ulang gitu. Itu bisa memberi efek loh. Jadi dia menggunakan gaya berorasi juga di sini kurang lebih. Jadi anafora atau jenis repetisi di dalam penulisan itu dia pakai juga gitu untuk memberikan efek-efek gitu. Kayak gitu. Jadi ini cara uniknya gitu si Ical gitu. Supaya membuat sesuatu yang temanya klise, tapi jangan dibuat klise gitu, disegarkan. Kemudian paragraf yang kelima ya, informasi tentang bibliokas, kan? Bibliokas. Kemudian paragraf yang keenam, dia mulai ke soal dampak yang aku sebut sebagai dampak positif ya, yang bisa lahir dari membaca buku. Betul nggak? Terus yang ke-7, sebuah pernyataan pendek yang seolah hendak melahirkan ironi. Itu bagian yang disukai sama tadi juga. Seharusnya begitu sih. Iya. Jadi kayak pernyataan tapi kayak ironi ya, kayak gitu kan. Dia nyebut yang idealnya, tapi kok secara korespondensi gitu
kenyataannya nggak begitu gitu. Jadi seharusnya begitu sih, tapi kok kayak gitu. Jadi menurut ini menarik sih. Kemudian yang berikutnya aneh, paragraf ke-8 itu tentang anehnya kaum bibliokas di Makassar yang mengatasnamakan Islam dalam melakukan penyitaan buku. Jadi ada subtopik gitu. Itu yang dimaksud dengan Ariel tadi, mungkin kayak perpindahan Iya. subtopik itu menarik di Ical gitu loh. Tanpa kita merasa bahwa itu patah gitu loh. Betul. Dia sambung itu tapi nggak kelihatan patah gitu. Nah dia di sini tuh dia menyebut bahwa kaum bibliokas di Makassar itu aneh ketika mereka mengatasnamakan Islam ketika merahsia buku. Kenapa? Nah kenapa? Jawaban kenapanya dia sajikan berupa data-data di paragraf 9. Data-data yang membangun bukti atas pernyataan di paragraf 8 tadi. Apa itu data-datanya? 1000 tahun yang lalu dunia Islam, kan gitu kan? Jadi ada data gitu, ada pernyataan, ada data, ada pernyataan, ada data gitu model permainannya Ical gitu. Kemudian yang ke-10 itu masih kaitannya dengan berikut, kisah tentang asasin yang merasa perlu membaca buku dengan alasan tertentu. Itu ya. Kemudian yang ke-11 ada kisah tambahan yang memperkuat pernyataan di paragraf 8 tadi lagi tentang data-data membangun bukti atas pernyataan di paragraf 8. Nah, jadi di sini begitu lenturnya Ical, ada bagian-bagian yang dia anggap penting untuk penting untuk diceritakan sedikit panjang lebar. Gitu. Ya, jadi dia mungkin merasa bahwa mungkin di dianya merasa bahwa bagian tentang pentingnya membaca buku, data-data itu perlu dipahami, perlu dipahami lah gitu oleh orang Muslim kayak gitu. Terus paragraf 12 itu berupa penegasan terhadap kisah asasin yang kemudian dia perbandingkan dengan kisah di Indonesia. Itu kan menarik kan? Jadi pelajaran paling penting dalam cerita perustakan Asasin adalah di dunia Islam 1000 tahun yang lalu, bahkan sekelompok pembunuh perlu banyak membaca dan akrab dengan buku. Seandainya paragraf ini selesai di sini, kurang karena hanya mendeskripsikan. Tapi dia benturkan lagi dengan keadaan yang kontradiktif. Di Indonesia hari ini pemandangannya berbeda. Jadi kan pembaca suka dengan masalah. Gitu. Dia hadirkan kita masalah lagi sama ini. Jadi ini menurutku ya memang sangat lentur tapi kuat gitu saling ini. Kemudian setelah itu paragraf ke-13 itu tentang fakta dosen di kampus yang terjebak pada sistem kampus yang cenderung administratif yang efeknya membuat dosen tak bisa leluasa membaca dan menulis. Itu kan masih kan berhubungan dengan paragraf ke-12 karena paragraf yang ke-12 selain penegasan terhadap kisah asasin yang dia perbandingkan dengan kisah Indonesia yang disasar sebagai kritik itu adalah kaum cendekiawan di kampus. Nah, tidak berarti di situ misalnya kan kamu boleh beropini tapi perkuat opinimu dengan data. Nah, akhirnya Ical coba lihat dosen di kampus kita. Mereka itu kurang punya waktu banyak untuk bisa membaca dan menulis karena soal administratif itu sangat mengungkung gitu. Nah, semakin memperkuat opininya Ical kayak gitu. Terus paragraf yang ke-14 mirip dengan yang ke-13, cuman objeknya berbeda. Kalau yang tadi adalah sasaran kritiknya adalah dosen, ini sasaran kritiknya adalah mahasiswa. Ya, jadi dia bikin ini gitu, dia bikin komplit gitu kan. Terus paragraf yang ke-15 masih pembicaraan tentang tradisi mahasiswa yang kutip yang dia cerita bahwa dia pernah ketemu dengan salah satu mahasiswa yang soal sohogi kalau nggak salah ya. Kemudian fakta mahasiswa yang kebanyakan nongkrong gitu ya. Paragraf 15 masih pembicaraan tentang tradisi mahasiswa. Paragraf yang terakhir itu dia mulai menyimpulkan, merangkum, mempertegas pendapat dia tentang fenomena rahasia buku di Makassar. Jadi coba lihat secara strukturnya, dia memang betul-betul dia praktikkan semua cara-cara membuat esai dalam struktur yang klasiknya gitu. Nah itu ya detailnya. Nah aku
sedikit tentang gaya bahasanya Ical seperti yang sudah aku selip-selipkan di beberapa catatan tadi ya di setiap paragraf. Cuman aku pertegas lagi, aku suka di Ical karena memang pertaruhannya ini banyak banget ya, temanya klise. Hati-hati kalau kita diskusikan yang klise. Nah, cuman karena dia mampu menyajikan dengan gaya yang lincah gitu. Mirip sebetulnya dengan esainya David. Esainya David kan lebih maksudku kayak dalam ekspresi itu lebih cair lagi gitu. Pakai kata enggak, pakai kata saya yang seperti berbicara pribadi gitu. Jadi aku nggak tahu ya, jadi kayak ada warnanya Ical di dalam model menulisnya si David ini. Jadi lincah, lentur gitu kan, menciptakan quote-quote-nya sendiri yang sangat quotable kayak gitu, bisa kita ambil gitu. Jadi ini membuktikan bahwa sebuah esai memang tulisan yang bukan-bukan. Kita sebut ini cerita, bukan juga, tapi dia bercerita. Apalagi tentang dia ketemu dengan mahasiswa kayak gitu ya. Dia cerita juga. Jadi tapi bukan cerpen ini gitu. Karya ilmiah ya, tapi kan dari sudut pandangnya sendiri. Di sini tidak ada kutipan yang sangat rigid tentang tentang referensi-referensi tadi, misalnya soal assassin dari buku yang mana, kutip dari mana, yang harus ada cek kaki, nggak ada. Jadi ini membuktikan sebuah genre esai yang bisa disebut gaya tulisan yang bukan sastra, bukan karya ilmiah, tapi mengambang di antara keduanya. Jadi kayak sebuah seni kayak gitu. Jadi itu sih dari saya, teman-teman. Saya balikin ke Aura. Terima kasih. Sebelumnya saya apa? Pembukaannya harus klarifikasi kenapa nggak pernah Oh, iya. Nah, sebelumnya saya sangat senang dengan pembahasannya Bang Ded karena kenapa? Karena kan saya ingin belajar membuat esai. Terus kemarin dari esai ini saya belajar dari sini gitu. Nah, pembahasannya Bang Ded itu sama dengan yang saya tulis di sini, kayak meneliti iya, mengidentifikasi per paragraf gitu. Terus saya lihat paragraf ini membahas apa. Jadi saya sangat senang. Oke. Kalau dari saya, sebenarnya yang saya cari tahu itu adalah esai ini membahas apa, lalu kenapa masalah ini diangkat. Tapi kan klise gitu. Jadi makanya saya memutuskan untuk mengidentifikasi secara struktur. Kalau saya lihat dari tulisannya Bang Ical itu, dia tuh keseluruhannya memang sangat seperti bercerita gitu. Awalnya jadi membuat saya kesulitan saat mencocokkan antara struktur esai yang paten gitu dengan esai yang semacam ini, karena dia kan seperti bercerita. Jadi bingung saya pemisahan ini struktur apa dan apa, tidak tahu. Akhirnya saya membuat kalau yang paragraf pertama, kedua itu dia itu memberikan sebuah fenomena yang menjadi bahan untuk refleksi dia membuat opini gitu, yaitu tentang peristiwa razia buku di Gramedia Transmart Makassar. Lalu dari fenomena itu dia mengeluarkan opininya. Bagi saya peristiwa itu mencoreng reputasi cendekiaan yang telah dibangun oleh para pegiat literasi Makassar, sampai membahas tentang Galigo juga. Nah, yang membuat saya bingung adalah ketika memisahkan data dan juga opini gitu, karena dia seperti bercerita, jadi seperti nyambung gitu. Itu yang membuat saya kadang kesulitan saat melihat esai, bagaimana memisahkan antara ini data atau ini opini berdasarkan pengalamannya. Apalagi kan Bang Ical banyak membahas atau menyenggol tentang sejarah di sini, sejarah Islam di situ. Dan gayanya tuh tidak seperti menyajikan data, tapi seolah-olah dia bercerita gitu. Itu yang membuat saya kebingungan. Kembali lagi ke soal struktur. Setelah dia memberikan opininya yang di pembukaan, dia memberikan
kita sebuah gambaran untuk apa sih membaca buku itu, perannya bagaimana, buku itu perannya bagaimana. Lalu habis ke peran buku, ke tentang sejarah itu, yang dimana menurut saya ini juga kekhasannya Bang Ical dari buku-bukunya sebelumnya. Saya udah coba intip-intip di bukunya, pembahasan dia bagaimana, dan memang banyak membahas tentang sejarah dan topik keislaman gitu, topik islami. Itu dia tunjukkan di cerita tentang sejarah Islam pembunuh bayaran Hasasin itu. Lalu setelah itu merujuk ke relevansi yang justru membuat saya malah sebagai pembaca itu kayak mulai masuk ke esai ini maksudnya bagaimana gitu, dan relate-nya seperti apa. Yang saya suka adalah di penutupnya. Tadi Bang Ned bilang bagian penutup itu di esai itu dia kayak kembali ke awal, kayak seolah penguatannya gitu dari awal. Itu saya temukan dengan mudah di Bang Ical, karena akhirnya di paragraf akhir dia bilang merazia buku adalah fenomena permukaan, hampir selalu didasari oleh gosip satu kelompok terhadap kelompok lain, yang dimana dia sudah bahas dari paragraf 1 sampai seterusnya gitu. Lalu namun di balik fenomena itu terdapat krisis literasi, ketidakmampuan bersikap kritis dan sabar dalam mengkaji, yang bahkan terjadi di hulu kebudayaan, yang tadi juga udah dia singgung di bagian relevansi tadi. Yang saya suka kalimat terakhirnya, bila di hulu terjadi krisis, hilir apalah daya. Nah, itu menurut saya penutup yang sangat-sangat menguatkan paragraf esai dia sebelumnya. Yang saya tangkap dari paragraf akhir ini adalah bahwa dia merasa merazia buku itu adalah fenomena yang di permukaan aja gitu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah ketakutan sosial yang disebabkan oleh krisis literasi, sehingga orang-orang itu tidak mengkaji secara dalam gitu suatu konteks. Karena kan di bagian awal Bang Ical bilang kalau bahkan ada buku yang dicurigai kiri tapi sebenarnya nggak ada kiri-kirinya banget gitu. Cuma karena ada gara-gara cover Karl Marx itu makanya di razia. Nah, itu dia rangkum jadi satu di paragraf terakhir itu dengan cukup mudah dipahami. Nah, itu saya sangat suka sekali di esai ini. Itu sih. Dia seperti apa ya? Saat saya membaca esai ini saya teringat waktu saya teman bicara di belakang ya One Piece itu. Apa ya? Seperti ada nadanya dia di sini. Seperti apa ya? Kayak dia ngomong adalah teksnya. Iya itu kayak jadi kayak oke, ini sangat Bang Ical gitu. Itu sih dari tadi saya berpikir kan sebenarnya kayak apa ya yang membuat saya merasa ini sangat dia gitu loh. Apa ya gitu. Ternyata baru saya ingat teman bicara itu kayak oh iya dia berbicara juga seperti ini gitu. Bisa jadi pertanyaan untuk diskusikan, maksudnya kayak apakah menulis esai itu juga seperti menulis bagaimana kita pengalaman bisa berbagi. Davin gimana kalau menulis, apakah bicara atau apa gitu? Iya, itu uniknya di skripsi saya. Itu kan tentang nulis gitu, tentang anak SD menulis. Jadi kayak anak-anak SD itu mereka nggak bisa nulis pengalaman mereka libur lebih dari 2 kalimat gitu. Iya, jadi kayak disuruh minta tulis pengalamannya saat liburan. Saat libur saya pergi ke rumah nenek. Udah itu aja gitu. Ya mereka nggak bisa lanjutkan, sedangkan awalnya saya tuh kayak Nenek saya melarang bercerita di sana. awalnya saya kayak mikir kan apakah harus dikasih treatment kayak kita kasih pertanyaan gitu kan, jadi mereka tahu terusannya apa gitu. Tapi saya berpikir kalau pertanyaan itu artinya kan mereka storytelling gitu. Nah, berarti ada pengaruhnya nih gitu. Itu juga yang mau saya sambungkan ke sini gitu. Terima kasih dari saya. Kalau Bang Davin kan udah tulis esai yang ulas ini. Apakah kayak itu kayak caranya Bang Davin cerita secara langsung juga gitu tulisannya? Ya. Bagaimana?
Karena luas kan cara ceritanya Davi. Ya mungkin juga tadi saya pengen apa ya sedikit menyinggung terkait pertanyaan, bukan pertanyaan sebenarnya, cuma apa aja ya terkait pantikan terkait memang ya saya memang istilahnya itu apa ya, menjadikan memang Bang Ical itu apa ya, benchmark apa sih, benchmark contoh benchmark role dalam memang nulis gitu. Jadi memang nah yang saya suka dari Bang Ical tuh memang dia itu nulis tuh kayak emang bercerita gitu, dan juga dia itu apa istilahnya itu ya, bisa membuat pembaca itu relevan dengan cerita itu gitu. Kayak misalkan apa ya, kayak inilah gitu kan, dia itu kan ya tadi itu pengen ngebahas masalah krisis literasi gitu. Nah dia itu ngebuat dia dengan pembaca itu relevan dengan pertama memang dia di awal tuh kan ngasih konteks nih, oh ada kejadian, barulah kan nanti di apa namanya di paragraf itu dia ngasih pendapat. Nah itu tuh dia itu kayak semacam apa ya, membangun relevansi dengan pembaca itu dengan dia juga ngasih cerita gitu, orang akhirnya bisa nyambung gitu. Itu juga mungkin yang ngebuat bedanya esai yang mungkin esai yang cukup serius gitu. Kalau misalkan nih esai yang saya agak bingung sih apa tapi intinya kalau kita baca contoh deh esai yang buat lomba deh gitu, pasti itu beda kan antara pasti kalau esai untuk lomba tuh biasanya pasti awalnya dia cuma ngasih relevansinya itu adalah Indonesia adalah negara yang besar gitu, dengan data-data menurut Kemendikbud atau BPS yang suka baca sekian. Nah itu kan apa ya, buat kita mungkin itu bisa relevan, tapi kan itu kayak nggak seru gitu. Nah boring banget. Nah Bang Ical kayak tadi dibilang banget klise, tapi dia cara penyampaiannya itu yang ngebuat orang akhirnya tertarik gitu. Dan memang saya juga karena tadi itu, karena memang Bang Ical contoh saya berusaha untuk tulisan saya tadi itu selalu ngasih kalau memang di topik itu ada pengalaman pribadi, saya bakal kasih gitu biar membangun relevansi apa ya, relevansi ke pembaca gitu. Nah mungkin cerita unik juga karena saya sempat 2 minggu lalu 3 minggu lalu gitu ngisi apa ya, kayak semacam bukan seminar juga apa sih, pokoknya kayak ada waktu itu literasi ilmiah UIN itu UKM-nya minta saya untuk ngisi tentang esai gitu. Di awal-awal memang saya nggak apa ya, di awal tuh saya nggak terlalu mau ngasih mereka buat pusing gitu, misalkan ngasih apa definisi esai itu ini gitu. Simpelnya waktu itu saya ngasih tahu ke mereka esai itu adalah cerita kita akan terus subtopik gitu, udah sesimpel itu gitu saya ngasih tahu mereka, karena mungkin mereka juga masih awal kan, takutnya kalau saya terlalu ngasih definisi esai menurut AB kan mereka akan pusing. Jadi simpel saya waktu itu ngasih taunya ya esai itu tulisan yang isinya pendapat kita atau cerita kita tentang sesuatu gitu. Dan waktu itu saya tambahin kalau bisa cerita itu kita itu biar enggak, kalau tadi Bang Ded bilang subjektif, nah biar dia enggak subjektif amat gitu, kita tambahin data lah gitu. Nah data itu mungkin memang yang sifatnya rigid banget kayak misalkan data BPS atau data ya data berdasarkan pengalaman kita pribadi gitu, biar tadi itu biar dia nggak subjektif banget gitu. Ada orang lain juga yang merasakan gitu, misalkan kita ngerasa oh baca buku itu penting gitu, kalau memang kita belum bisa mengasih data yang saintifik banget, minimal ada kata orang gitu yang ngedukung pernyataan kita kalau memang baca buku itu penting gitu. Itu sih menariknya apa ya, memang menarik lah, dan saya pribadi memang sangat menyarankan sebenarnya untuk baca esainya Bang Ical, karena tadi itu mudah banget gitu sebenarnya di apa ya, untuk dipahami gitu, terlepas dari memang apa ya, terlepas maksudnya ataupun memang dari strukturnya itu enak, karena tadi itu kita ya kayak kita dengar dia ngomong lah gitu kan, tulisannya dia gitu. Nah ada ya pokoknya buat yang udah sering ketemu Bang Ical ya udah hafal lah, oh ya udah caranya ngomong emang kayak gini gitu kan gitu. Tapi aku ada pertanyaan jujur unik ya, lah, gitu. Berangkat dari asumsi yang bisa saja keliru. Tulisanmu menurutku ini agak pendek, tanpa judul juga. Iya. Itu memang dimaksudkan seperti itu atau karena ada hal lain, kurang punya waktu sama Ya. Anda kami berikan waktu. Iya.
Pertama memang karena kurang waktu Bang Ded. Sebenarnya kan saya itu mau waktu itu sebenarnya udah lama kan. Sebenarnya ini tuh saya udah mau tulis dari hari Senin gitu. Tapi karena kebetulan Senin saya udah dapat pekerjaan baru kan. Nah, jadi Terserah. ya saya sebenarnya ya terlepas dari emang saya malas ya, tapi emang itu cukup anu lah gitu. Jadi saya bisa mulai fokus tuh Jumat kemarin. Bahkan Sabtu lah ya, Sabtu gitu. Nah, dari Sabtu itu sebenarnya saya udah ngumpulin nih, oh kayaknya ini nih yang dibahas. Tapi selalu berubah-ubah gitu. Kayak misalkan waktu itu sebenarnya sebelum yang final sekarang itu terkait struktur, sebenarnya saya pengen bahas terkait masalah poin di tulisan ini yang terkait masalah itu loh, terkait yang pernyataan Bang Ical bahwa pembunuh pun harus ditutup rajin baca gitu. Nah, sebenarnya saya pengen dalamin ke sana gitu terkait masalah apa ya mungkin melihat fenomena kita sekarang gitu kayak ya apa ya, maksudnya pembunuh pun harus rajin baca buku itu. Masa kita yang kayak misalkan kalau di sini kan yang mahasiswa atau dosen atau bahkan pejabat pun nggak baca buku gitu kan, masa kita kalah apa ya, secara intelektual kita kalah sama pembunuh gitu, yang mungkin buat orang ya pembunuh itu pekerjaan yang hina gitu karena kan membunuh orang gitu. Nah, kita yang mungkin pekerjaannya itu lebih mulia kita ngerasa, tapi kok kita nggak mau baca buku gitu. Karena sebenarnya saya pengen kesana, tapi karena waduh bingung juga saya ini kemarin akhirnya paling gampang yaitu saya ngejelasin keunikan dan secara strukturnya sih. Sekaligus memantik kita. Iya gitu. Ini Alisa Saya ya sedikit ya. Bunyi perasaan orang. Waduh. Gimana? Silakan Mbak Gita. Iya, saya sedikit bertanya sebagai orang yang saya tidak mengatakan diri seseorang penulis ya. Karena pada dasarnya saya juga belum berani untuk melabeli diri saya penulis gitu. Saya lebih suka mengatakan diri saya suka nulis gitu ya. Karena dominan tulisan saya itu kan saya tidak pernah menganggap bahkan tulisan-tulisan opini terkait pemerintah misalnya gitu kan, mana kameranya, atau misalnya kegusaran saya tentang Indonesia misalnya, saya tidak pernah menganggap itu sebagai essay gitu atau bahkan opini gitu ya. Saya menganggap itu sebagai sebuah curhat gitu ya, curahan hati, keresahan seorang saya gitu ya, melihat Indonesia ini. Karena menurut saya menurut saya tidak menargetkan siapapun pembaca atas opini saya gitu, atas curahan hati saya gitu kan. Karena sejauh saya menulis, saya menganggap bahwa terutama di sosial media gitu ya, saya menganggap bahwa tulisan itu adalah tulisan personal, di mana saya belum berani untuk melepasnya kepada publik. Tapi ketika saya menulis di sosial media, saya merasa nyaman jatuhnya gitu. Ide itu cepat sekali keluar ketika handphone saya terbuka di dinding Facebook gitu. Jadi itu seperti saya berbicara seperti ini, tetapi saya ingin itu adalah curahan hati personal saya kepada orang-orang yang memahami saya gitu. Jadi tidak kepada orang yang masih kontra dengan saya seperti itu. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tulisan saya itu saya lepas ke publik dengan seliar itu gitu. Makanya selalu saya mengatakan bahwa ini curahan hati karena memang sebagai seorang yang suka menulis, saya belum siap untuk disentil lah gitu ya dengan cara harus tulisan-tulisan saya gitu. Nah, menilik daripada tulisannya Bang A.S. Rosyid tentang hulu krisis literasi ini, betapa sempurnanya tulisan ini. Saya mengatakan sempurna karena saya mau mencari celah kenapa dia memilih mengapa dia memilih bahasanya itu membaca buku, bukan hanya membaca. Kan kita bisa katakan membaca adalah, kan bisa kan? Tapi beliau dengan sempurna meletakkan kata buku di situ. Membaca buku adalah, atau tidak perlu meletakkan kata membaca, tapi buku adalah, karena ini kaitannya dengan buku gitu kan. Tapi beliau malah mengambil membaca buku seperti itu. Itu juga salah satu pilihan konteks sehingga mempertajam isi ini. Dan saya merasa bahwa beliau memang sudah siap untuk tulisan-tulisannya di komentari balik, atau bahkan kan dalam literasi itu ada tulisan balasan gitu, opini istilahnya koresponden itu ya, artikel yang dibalas dengan artikel gitu kan. Itu kayak misalnya zaman dulu tuh
Gunawan Muhammad dibalas tulisannya gitu kan, seperti itu. Kalau sekarang kan sepertinya kurang gitu ya. Kita malah lebih ke gosip-gosip dibalas gosip-gosip gitu kan. Tidak ilmiah dibalas dengan ilmiah, seperti itu. Jadi beliau dengan matang mungkin seperti itu memilih kalimat-kalimat pilihannya. Mungkin saya seharusnya bertemu dengan beliau gitu ya. Bagaimana caranya agar supaya saya ingin banyak bertanya gitu kepada beliau, kenapa beliau memilih contoh yang assassin ini gitu, sedangkan ada contoh lain, misalnya baru kemarin saya tonton tentang hancurnya perpustakaan, apa itu namanya ya, terbakarnya perpustakaan, Alexandria. iya benar, terbakarnya. Kenapa beliau tidak memilih perpustakaan Alexandria sebagai contoh misalnya, seperti itu, untuk apa namanya, contoh yang bagian 1000 tahun yang lalu, seperti itu kan. Itu juga salah satu kenapa beliau memilihnya yang assassin. Dan itu menurut saya pilihan yang tajam sekali di sini gitu. Apakah beliau tidak tahu soal Alexandria itu dan lebih tahu soal ini, ataukah beliau memang mempertimbangkan ini loh yang lebih tajam untuk dipilih sebagai tema daripada Alexandria itu. Seperti itu kan pilihan. Nah, sebagai penulis saya ini tipe yang mengingat gitu. Apa yang di kepala saya ngalir itu sudah gitu, yang saya tulis ngalir itu, apa yang saya ingat itu sudah gitu. Jadi soal data itu kadang-kadang saya menyingkirkannya gitu ya, karena memang jenisnya curhatan gitu, makanya dia pendek-pendek tulisan saya. Nah, mungkin saya butuh resep gitu ya, agar supaya saya mulai siap, kan saya ingin menulis dengan lebih intinya naik level lah gitu ya, siap untuk dikritik tulisan saya, siap untuk menerima masukan saya, karena saya sudah mulai belajar untuk memperhalus tulisan saya, karena ada yang pernah memberi masukan, bisa nulis lebih halus enggak gitu ya. Dan saya berusaha melakukan itu gitu. Mungkin ada tips dan trik agar supaya mungkin kita siap untuk menerima hal-hal semacam itu gitu ya. Terima kasih. Kita ke Icang. Nah itu makanya, kapan beliau kesini Bang Ical, mari. Kasih ke Enggak, aku mau bilang kalau ada kabar baik buat Mbak Dita, karena Bang Ical kan selalu buka kelas menulis. Oh iya, udah tutup kayaknya. Cuman memang berbayar. Memang berbayar, cuman Tapi Udah tutup. cuman kan maksudnya nanti akan buka lagi kan, Iya sih, walaupun yang iya. sekarang udah Ya, ditutup, sekarang nanti udah akan buka tutup. lagi gitu. Mungkin akan berguru dengan lebih matang dengan Bang Iya. Ical itu sih. Tidak anu kan, maksud saya ada kelas yang hanya ngasih modul gitu kan. Enggak, dia Gini. sifatnya Dia itu- mentoring. dia mentoring, dia siapkan. Jadi dia pertaruhan hidupnya itu salah satunya dengan memberikan itu. Gitu. Sehingga ada harga, ada kualitas. Oh, mantap. Dia total banget ya, sangat total. Jadi dia karena dulu waktu salah satu kelas dia di sini isinya, walaupun online. Maksudku di sini dia pakai laptopnya. Di situ kelihatan banget di mentoring itu orang-orang. Berarti emang benar ya, ketika seseorang ngasih kamu ilmu gratis itu manfaatkan betul-betul, karena ketika dia sudah di atas. Tapi ini nggak gratis. Bayar. Iya, Saya- sekarang udah. Ketika dia sudah di atas itu dia pasti akan pelit ilmu. Saya tidak akan, sorry saya tidak akan pelit ilmu. Pasti ada harganya gitu ya. Benar-benar. Aku nambah sedikit saja pertanyaannya Mbak Dita soal kenapa dia tidak menyebut peristiwa perpustakaan Alexandria itu. Karena teknis banget sih, dia sedang membicarakan perilaku individu, Ya. bukan fenomena. Alexandria itu soal fenomena, gitu. Sementara assassin itu ke individu. Iya. Ke orang gitu, dia harus nyebut itu gitu, karena semua kan dia mengarah ke orang-orang yang tidak punya daya kritis gitu loh, gitu. Padahal assassin sendiri gitu, sosok-sosok kan assassin kan, Iya. membaca loh kayak gitu. Kalau dia mengetengahkan soal Alexandria nggak bisa, hampir dibilang nggak ada yang bisa diomongin terkait sosok-sosok apa, karena itu soal fenomena dalam sejarah yang agak kompleks lah gitu. Kalau menurutku sih. Dan- Karena kalau aku sendiri sih merasa nggak yakin Ais Rosid ini nggak tahu peristiwa pembakaran. Dan ada ironinya juga kan tadi, Iya. pembunuh aja membaca gitu. Iya. Aku rasa itu poin yang sangat kuat untuk di sebuah esai ini. Itu aja mungkin, terima kasih. Nanya Bang Davin. Saya terus Iya kan? ke semua aja. Enggak, gini kan Bang Davin yang milih Oh, iya. esainya gitu. Tapi di sisi lain Bang Davin tadi merasa topiknya klise gitu.
Jadi apa alasannya memilih esai ini? Untuk bisa dikritik. Ya, alasannya tadi itu sih sebenarnya. Ini kan esai, salah satu esai lah gitu kan di kumpulan bukunya gitu. Nah, topik-topik di esai lain tuh lumayan bukan berat sih, nggak saya kuasai. Kayak misalkan ada tuh bahas masalah pangan, terus bahas masalah apa ya, bahas masalah mistis. Ada waktu itu dia, nah itu juga secara struktur bagus sebenarnya itu cari beritanya. Nah, karena ini memang bahas literasi dan ya saya sedikit ada pengetahuan di sana, jadi saya ambil yang itu sih. Gitu. Jadi sebenarnya ya ini itu esai yang paling gampang buat saya sih sebenarnya, makanya saya pilih itu. Sesimpel itu sih sebenarnya gitu. Tapi justru lagi menarik ya. Jadi kita tahu jadinya bahwa ini akan akan bermanfaat buat kita yang ingin menulis esai dengan tema yang riset. Nah, itu juga ya setuju sih sebenarnya, itu juga sih. Makanya kenapa sebenarnya di pemantiknya itu saya ya walaupun mungkin agak sedikit miss ya, pemantik itu sebenarnya pengen kita ngebahas terkait masalah esai itu, karena kan Bang Ded kan juga ada punya program yang menurut esai kan besok. Nah, makanya sebenarnya sengaja milih juga arahnya sebenarnya pengen ke sana gitu. Tapi saya juga suka loh kamu milih Semuanya tema apa? ini. Soalnya gini, membaca buku adalah maksudnya ingatan orang lain, dan ingatan maksudnya adalah akumulasi pengetahuan. Saya suka bagian itu, dan tadi saya lirik terus kalimat ini. Sebagai seorang yang mencari jati diri untuk menulis itu apa, rasa-rasanya ini ngena banget sih. Thank you sih, seru banget. Pintar beliau memilih kalimat ya. Sangat quotable kalau kata Bang Ded Biasa tadi ya. Table. Buku ada yang maksudnya Bang Ded bilang ini sangat quotable. Saya ambil buatnya ya Om. Masih muda, lebih muda daripada. Oh Dek, Bang Ical 31, 32 juga. Bang Ical kayaknya 32, 31 deh umurnya. Ke Mbak Dita? Mbak Dita berapa? Nggak etis ya. Ya, intinya lebih muda atau lebih tua? lebih tua, jauh banget Oh iya itu. sih. Ya. Bang Ical kita 31, Saya ini 32. anak milenial saya. Itu Gen Z semua kan. Iya. Oke, cakep. Alisa mau ngomong sesuatu? Silakan Alicia. Apa aja? Yuk. Kita harus demokratis, kita jangan. Tuh. Apa ya yang saya mau Apapun bahas itu. sudah Oh, ya, habis. mungkin juga saya sedikit nambahin. Tadi kan gue pengen baca tulisan Bang Ical, kan coba baca tulisan tulisan di blognya. Apa namanya? Sejujurnya saya nggak pernah Ya, baca di blog sih. maksudnya mungkin kalau yang di bukunya yang saya di tasnya itu mungkin agak sedikit secara topik mungkin agak berat. Nah, mungkin kalau kamu pengen kenal Bang Ical, coba baca blognya dulu aja sih. Karena secara topik lumayan ringan-ringan lah, walaupun ada tapi lebih ringan. Saya tertarik membacanya apa? www. Dulu Ini stalking Instagramnya itu pasti Oh, ada. Oh iya ya, Ada Instagram di- juga. Ya sudah, saya mau bertanya hal yang Itu tidak nggak perlu. Nggak belum. Kayaknya belum Yakin pasti bakal Dan di sana kecanduan ada dengan informasi dia. kelasnya, Oh, kontennya gitu. itu juga. Kontennya juga bagus. Fokus ke tema soal lingkungan dan perspektif Islam. Saya coba cari ya Apa Lisa tadi mau tanya? Astro.shit. Saya mau bertanya hal yang tidak perlu sebenarnya, cuma saya mau nanya aja terkait nama AS Roshid dan Bang Ica. Saya masih penasaran jujur, karena Tahu apa ya? Ahmad Sultan atau apa kayak gitu. apakah Bang Ical nih panggilan, memang panggilan kalau semisal saya tidak sopan gitu manggil Bang Ical gitu ya sudah saya panggilnya Pak AS Roshid gitu. Ical, Bang Ical aja. Gitu aja sih, awal itu tuh bingung mau manggil apa, karena kan sebetulnya Bang Ical tuh nama akrab gitu kan, jadi saya tuh merasa nggak sopan kalau saya manggil Bang Ical gitu, saya kayak saya kenal dia nggak pernah gitu, jadi mau saya manggil Pak Ais Roshid, cuma saya kebawa sama Bang Davin sama teman-teman yang lain kayak Bang Ical gitu, saya rasa kayak siapa sih Pernah apa ketemu nggak sama Bang Ical? apa? Pernah ketemu nggak? Enggak, Oke. tapi pernah lihat mukanya di video-video tempat sih. Oke. Sejujurnya dari bukunya yang cover bumi tadi dibilang itu, lumayan ya. saya udah kayak buku apa nih gitu, cuma mungkin karena saya belum tertarik membaca kumpulan esai aja, makanya saya belum saya sentuh. Bisa baca esai ini menurut saya oke deh, saya mau mencoba baca esai-esai gitu ya. Saya jarang jujur, saya kalau nggak operasi teks saya nggak bakal baca esai. Oke. Mantap. Ini apa yang kamu dapat? Apa? Maksudnya waktu operasi teks kan kamu kayak
kayak jadinya baru menyentuh esai-esai semacam ini kan. Jadi apa yang kamu dapatkan mungkin dari operasi teks? Oke. Oke, sejujurnya saya lupa ya esai pertama saya di sini apa. Tapi intinya esai itu kayak esai pertama saya yang itu deh, yang kalah pindah agama itu kayak esai pertama kali saya esai. Pertama saya nyentuh esai mode begini, pokoknya di bayangan itu esai itu ilmiah gitu yang kayak kasih itu tuh ikut kir ya. Nah, terus saya tuh terbiasa membaca karya-karya ilmiah kakak-kakak kelas saya yang kayak bahasa tuh baku banget, terus dikasih kayak susunan tabel penelitian kayak gitu-gitu. Saya kayak oh esai itu begini, didoktrin. SD saya pernah mempelajari esai dan ini saya mempersalahkan kurikulumnya ya, karena di kurikulum itu gak ada yang bisa memberitahu saya esai itu apa. Mereka hanya memberi saya contoh esai. Oh esai itu yang penting berapa paragraf. Yang penting, menurut saya salah. Setelah saya lihat-lihat tempat, alhamdulillah saya ketempat. Jadi saya bisa melihat secara langsung esai itu enggak yang struktural ilmiah doang. Saja malu saya baru tahu SMP karena saya baru tahu kalau esai itu enggak seilmiah itu gitu. Saya justru kayak lihat kayak lihat orang curhat aja di esai ini tuh kayak ya Allah. Kamu gini nggak? Ih gini aja aku bisa buat. Iya. Jujur iya kalau saya lihat bahasanya tergantung karakter orang-orang ya. Tapi kalau saya lihat kayak yang kalah pindah agama gitu, saya lihat kayak gampang banget gitu, dari gaya nulisnya gampang banget ditiru gitu. Cuma saya rasain sendiri situ tuh mau nulis saya ngeblank sih mau tulis apa gitu. Jadi menurut saya nggak bisa meremehkan penulisan sih. Saya nggak bisa kalau misalnya ada orang bilang cerpennya Kafka jelek, saya bilang tahu dari mana mau jelek gitu. Kayak kamu bisa nulis gak gitu. Kayak gitu saya ngerasa saya nggak boleh meremehkan penulisan dengan gaya apapun. Karena saya sudah speak up, tolong kurikulumnya diganti ya, tolong. Hai siapapun yang Pak Prabowo tolong. ada pendidikan yang Aku melihat mencatat yang poin yang menarik dari Alisa soal dia merasa bahwa gara-gara operasi teks ini dia merasa bahwa dia tidak boleh meremehkan soal penulisan dalam bentuk apapun. Persis banget itu yang diinginkan sama teman baca. Di sini kita menjadi pembaca yang objektif, bukan hanya yang kita suka saja. Tulisan yang mungkin bukan aku banget juga perlu kita baca secara analitik gitu. Oke, makasih banyak. Juga kalau saya melihat selama saya ikut operasi teks ini gitu ya, kan banyak orang yang tidak suka spoiler ya, dan saya adalah penikmat spoiler gitu. Benar, saya adalah penikmat spoiler jujur saja gitu. Jadi walaupun orang itu bercerita seperti apapun bahkan sampai ending, kalau saya penasaran saya akan tetap baca. Tapi ketika saya merasa itu kurang nyaman, maka saya tidak membacanya seperti itu. Bukan berarti saya meremehkan buku tersebut, bukan berarti saya menganggap buku tersebut tidak bagus, tapi secara emosional kita sebagai seorang pembaca kan juga kadang kita perlu menjaga gitu. Bagian itulah yang membuat saya tidak ingin membacanya, bukan karena saya menganggap buku itu jelek, lebih dominannya ke arah sana gitu. Jadi ketika saya masih sanggup untuk menahan isi buku itu, maka saya akan membacanya. Walaupun jalan ceritanya mungkin amburadul gitu, tapi selama saya masih sanggup untuk membacanya, saya akan tetap membacanya. Makanya saya bilang buku Echidori itu bukan kan waktu buku Echidori itu dibedah waktu itu kan Suci Sita itu ya Suci Sita itu jujur saja setelah pulang dari sini tuh saya harus pergi ke Udayana untuk membuang semua pikiran-pikiran saya karena itu relate gitu ya, banyak hal relate dengan personal gitu ya. Setelah itu kenapa saya tidak ingin membacanya lagi? Karena otomatis pasti buku-bukunya itu akan gaya bahasanya seperti itu mungkin masih nyantol ke pikiran kita ya, Dek ya. Nah, sebagai orang yang satu server di sini seperti itu, bukan karena kami memilih bacaan dari bentuknya tidak bagus, bukan kami ingin meremehkan tulisan itu, tapi dari sisi mentalitas kami untuk menerima guncangan itu loh gitu. Contohnya seperti itu Luka.
Masih. Iya, salah satunya atau buku-buku Dia asuman. luka jadi luka. Iya. Sesuka Padahal kalau soal pendapatmu tentang spoiler, Mm-mm. sama posisinya dengan siapa, dengan Eka. Eka itu ada esainya yang dia tulisannya apa dia nggak ada masalah gitu ya dengan Spoiler. spoiler, nggak ada dalam dunia tulisan itu setiap orang bisa penafsirannya Iya. berbeda. Iya. Istilahnya beda. Kayak gitu. Makanya iya, kadang orang kan nggak suka di spoiler. Jangan cerita, jangan. Oh, kalau saya ceritain aja. Kalau dia bagus, main sini gitu. Iya, karena ketika ditonton kok berbeda ya cara. Iya. Iya, seperti itu. Jadi kemudian saya tidak ingin membacanya seperti itu deh, bukan karena dia tidak bagus tulisannya, tapi karena spoilernya sudah menyatakan bahwa saya membaca di ending juga seperti itu kan. Saya membuktikan sendiri juga, makanya saya tidak cocok membaca bukunya Eka, bukan karena tidak bagus. Iya. Jadi ya, oke seperti itu Kak. Terima kasih atas operasi teks ini, sungguh bermanfaat untuk saya. Jadi saya senang datang ke acara ini gitu. Ini ada acara seperti itu ya? Berikutnya yang punya program. Berikutnya, Oh, kakak ini yang punya program. Oke, saya akan mempromosikan program ini gitu. Jadi nanti boleh dipotong Kak kalau ingin dipotong. Jadi saya suka ke acara operasi teks ini, terutama kalau dari operasi teks inilah saya tahu mana buku yang memang mengguncang untuk dibaca dan tidak gitu. Makanya kadang-kadang saya merasa bahwa operasi teks ini adalah awal saya mengenal tulisan-tulisan penulis berikutnya. Kayak misalnya ini kan A.S. Rashid ini saya mengatakan isainya bagus. Mungkin saya akan terus mencari isai-isainya. Kalau bukunya mungkin nanti dulu karena saya lihat judulnya cukup Masya Allah dan Na'udzubillah untuk saya gitu berat-berat banget gitu ya. Tapi isainya saya tertarik untuk membacanya lebih lanjut gitu ya. Walaupun mungkin yang kita bahas di operasi teks ini kan hanya satu gitu ya. Dan itu keren banget. Mungkin ada penulis baru lainnya seterusnya gitu kan. Gak harus A.S. Rashid lagi. Dan dari situlah gerbang saya secara pribadi untuk mengenal literasi sastra terutama ya. Lebih dalam dan lebih mengetahui tentang secara teoritis gitu kan. Selama ini praktek aja. Terima kasih Kakak atas kegiatannya yang bermanfaat. Terima kasih. Udah, Oke. kayaknya kita akhiri Terima kasih, dulu. Kak. Habis itu kita ngobrol lepas aja. Udah, aja. Oh ya akhirnya. Baiklah teman-teman yang sudah menyaksikan dan Asik yang hadir. Terima kasih atas semua tanggapannya terhadap esai ini, terutama untuk pemantik kita, Mas Davin. Yeay. Tangan dong. Ya, mungkin itu akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ganti